Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 12. Saya dari semalam belum tidur dan pagi ini saya rencananya mau ke Pak Hadi Siswanto di Dalung. Saya sudah keluar, sudah beli bensin sampai di bekas Toyobo. Saya melihat ada tai chi, bukan tai chi ya, apa ya, senam lah, senam orang tua. Di sini hanya ada 4 orang yang melakukan senam untuk orang tua. Jadi si Encik ini saya tahu kalau nggak salah dia adalah di Sion, kalau nggak salah. Jadi ya demikian guys, saya akan melanjutkan perjalanan ke Dalung. Guys, ini adalah senam bagi orang tua. Dulu saya sebelum sakit saya pernah mengikuti senam seperti ini. Jadi ini di sebelah Mantan Toyobo. Kita melanjutkan perjalanan guys. Saya akan ke Pak Hadi. Rasanya yang punya toko Arjuna yang membuat senam ini, tapi anggotanya cuma berempat. Tapi ya inilah kesehatan untuk para lansia. Kita lanjutkan perjalanan, sampai jumpa guys. Ini masuk ke jalan ke Sahira. Jadi sampai di depan itu adalah Sahira. Di ujung sana adalah Sahira. Sampai ujung belok kiri itu ke Monang Maning. Kalau belok kanan itu ke Gunung Agung, atau lurus itu ke Ubung. Jadi kita lanjutkan perjalanan guys. Guys, ini Jalan Gunung Merapi Gang 7. Di sini dulu saya pacaran karena mantan istri saya kos di dalam. Sampai tadi melewatin gang 7 sampai di ujung ini adalah warung yang sangat terkenal sekali. Dan di depan warung adalah GKT. Kalau kita belok kanan ke GKT, maka di sana ada gereja GK Sion. Saya akan lurus ke depan untuk ke Jalan Gunung Agung atau untuk ke Ubung mencari rumah Pak Hadi Wijaya. Dari bakso sapi itu melanjutkan perjalanan. Ini adalah Gunung Merapi nomor 32. Dulu setelah kami pindah kontrak dari Arjuna, kita berapa tahun, 2 tahun atau 4 tahun di Pak Agung Niki. Itu adalah tuan rumah Pak Agung, dan saya bersama keluarga papi mami di sini kontrak dulu. Di Jalan Gunung Merapi nomor 32. Di depan itu sudah traffic light kalau belok kiri ke Gunung Agung, kalau lurus ke Ubung. Saya sudah sampai di Ubung, sampai di Auto 2000. Saya sudah belok kiri akan menuju ke Gatot Subroto Barat. Saya akan mencari SPBU paling ujung, kemudian belok kanan ke arah Dalung. Di pojokan Auto 2000 ada toko Bata guys. Dan itu adalah traffic light. Kalau yang kiri ke Ubung, kalau yang ke kanan adalah dari tempat Denpasar. Jadi toko Bata di depannya Auto 2000. Saya sudah di ujung Gatot Subroto Barat. Kalau belok kanan itu ke Dalung. Dulu saya sering ke dokter di apotek Hana, dan di sini adalah dokter ke akupuntur. Dokter siapa itu? Saya dulu mencari apotek Hanayah gitu. Jadi dulu saya diantar oleh Kevin
Yosia Haryanto, anak pertama kami. Dan hari ini saya mampu naik motor sendiri, bernostalgia ke arah Dalung ini. Sampai ujung kita belok kanan untuk mencari rumah Pak Hadi Siswanto. Jadi ya beginilah kehidupan guys. Saya stroke tanggal 18 Oktober 2015. Di tahun-tahun pertama saya, di bulan-bulan pertama saya sering datang ke dokter akupuntur di sini. Ya, sebuah nostalgia yang boleh saya mereview jalan-jalan setapak yang pernah kami lewatin. Saya akan melanjutkan. Halo Pak Adi. Guys, saya tersesat dan saya berada di mana ini, ada di jembatan dan ada seperti penampungan. Saya dari belakang itu kalau belok kiri ke Tabanan, saya belok ke kanan dan ada di jembatan mana ini. Saya akan telepon Pak Hadi untuk minta dijemput oleh Bu Yuni, istrinya dia. Ini yang saya tadi katakan di jembatan, dan di depan itu proyek apa yang ada penampungan air begitu kalau nggak salah. Jadi karena saya tidak tahu jalan mencari Gang Swastiastu, maka saya akan kembali. Itu traffic light, kalau lurus ke arah Tabanan saya tahu. Saya akan kembali ke belok kiri untuk mencari Gatot Subroto Barat. Saya berada di gereja GKPB Hosana Kwanji. Saya akan berusaha untuk pulang mencari jalan Gatot Subroto Barat. Karena saya tidak ditemani Kevin ngelayap, saya berusaha untuk kembali. Ya, hitung-hitung berpetualang. Apapun yang terjadi, karena Tuhan juga sudah menetapkan saya untuk senekat ini. Terima kasih. Guys, sekarang pukul 8.30, akhirnya saya tiba di Udayana Dewata Grand Laki. Ini dulu bekas Tiara Dewata, sekarang sudah dirubah menjadi Udayana Dewata, milik dari Angkatan Darat. Dan di ujung sana adalah RSAD. Di depan Grand Laki adalah PLN. Jadi saya akan menuju ke rumah. Sudah menyerah, saya tidak bisa ketemu. Harusnya saya minta diantar oleh Kevin. Seharusnya saya minta diantar oleh Kevin satu kali saja supaya saya mengetahui bagaimana jalan masuk ke rumah Pak Hadi. Jadi begitu guys, saya mau cari warung untuk mengisi perut. Ini adalah dulu mantan Tiara Dewata, sekarang sudah menjadi Udayana Dewata dengan Grand Laki. Jadi di depan Grand Laki ada pengecasan untuk sepeda motor dan mobil. Jadi mobil listrik dan sepeda motor listrik boleh ngecas baterainya di sana. Itu ada seorang ibu yang sudah mengisi mobilnya dengan strom seperti SPBU, tetapi ini khusus untuk listrik. Di belakangnya adalah PLN atau di sebelahnya. Itu adalah perusahaan listrik negara. Jadi demikian guys, kita lihat ibu itu sudah akan keluar setelah mengisi aki mobilnya. Jadi itu ada free wifi, kemudian namanya SPKLLJ PLN, Electric Fuel Changing Station. Di depan itu adalah RSAD, Rumah Sakit Angkatan Darat Udayana. Jadi begitu guys, saya akan meluncur pulang deh, udah lapar. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Elia. Tolong maaf sekarang Pak Hadi. ya.
masih pagi ini. Sorry, mengganggu Pak Hadi. Saya memerlukan bantuan Anda. Apa? Saya tadi mau ke rumah Anda. Ya, Cuma jalan masuk untuk cari daerah perumahan itu nggak ketemu. jalan apa? Saya sampai ke PDAM, air minum. Di Balang. Hari minum di mana? Di daerah dekatnya Kuanji. Kalau di, di Bandung, di dekatnya SE. Saya kan sudah lama tidak naik motor sendiri. Tadi saya kelayapan sendiri naik sepeda motor roda 3, tidak ada yang menemani. Saya tidak mau mengganggu Kevin. Saya coba dari Panjer mau cari rumahnya Pak Budi, saya nyasar Pak sampai ke gereja HKBP Hosana Kuanji. Suara wah, itu dari rumah sebelah di depan itu suaranya terganggu. Ya, suaranya terganggu, nanti aja kita telepon lagi. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Hadi. Pagi, pagi. Tuhan Yesus memberkatin Pak Hadi. Amin. Jadi teman-teman, saya sudah di kamar dan barusan habis telepon dengan Pak Hadi. Karena suaranya tidak bagus, saya mengakhirin video call saya dengan Pak Hadi. Sekarang pukul 9, saya sudah tiba dengan selamat di kamar saya kembali. Tadi pagi saya mencoba untuk jalan sendiri tanpa minta bantuan Kevin. Ternyata saya gagal, guys. Gagalnya kenapa? Sudah 9 tahun 5 bulan saya tidak kemana-mana, jadi mencari jalan ke rumahnya Pak Hadi Siswanto di perumahan Gang Swastiastu, saya tidak ketemu jalan masuknya. Saya harusnya motong jalan dari Gatot Subroto, ada jalan naik itu harus belok. Cuma saya pakai jalur mentok di Tiara Dewata, Tiara Gatsu Barat, belok kanan. Nah, di situ nyasar, nggak tahu cara masuk ke mencari Gang Swastiastu. Ya, begitulah, tapi Tuhan memberikan saya ketenangan, walaupun saya nyasar sampai ke Kuanji, sampai ke HKBP Hosana Kuanji. Wah, saya pikir ya udahlah, kalau nggak ketemu lebih baik pulang untuk mencari jalan ke Denpasar. Pun juga saya harus melihat tanda arah ke Denpasar, belok kanan, belok kiri, saya baru ikutin. Akhirnya Tuhan memampukan saya untuk kembali bangkit. Jangan merasa takut nyasar. Yang penting Tuhan memberkatin saya, menetapkan saya kelayapan sendiri. Tadi pukul berapa ya? Nanti saya akan kasih, karena semua saya mendokumentasikan di sampai mana saya ambilkan video, sampai di mana saya ambilkan video, dan akan menjadi sebuah spiritual journey bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai saya. Immanuel selalu kepada saya pagi ini dan kepada setiap keluarga saya. Saya, istri saya Nikomang Artini, dan Kevin Yosia, Christian, Cornelius, dan Kayla. Tuhan akan memberkati dengan kemenangan di hari
Paskah minggu depan. Sampai jumpa guys. Anda yang mau berdiskusi dengan saya silakan kontak di Elia Haryanto 0815 5800 1209. Tuhan Yesus menetapkan Anda. Walaupun Anda sakit, Anda sehat, Anda sukses, jangan pernah membanggakan saya punya jasa. Saya adalah manusia yang diberikan kehendak bebas. Maka saya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Guys, setelah tadi nyambung dengan Pak Hadi, saya langsung telepon Pak Putu Budi di Jalan Nangka Utara. Saya seperti Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran saya berkobar-kobar untuk menyampaikan kisah kehidupan saya dari semalam. Dan sampai tadi pagi tidak tidur. Dan sampai kisah saya mencari rumah Pak Hadi Siswanto yang akhirnya saya nyasar. Pak Putu Budi mendengarkan tapi dia tidak ngerti. Saya tanya bagaimana, dia jawab asal jawab. Jawabannya salah dan salah. Ya begitulah. Akhirnya Tuhan menyediakan seorang sahabat yang dia lambat sekali mendengar apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya yang kayak sepur. Dia salah menanggapin. Itulah. Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan menyediakan seorang sahabat, yaitu Bapak Putu Budi, yang stroke tanggal 18 April 2023. Sekarang tanggal berapa? Lagi beberapa hari dia berulang tahun stroke yang kedua. Tuhan masih memberikan dia kehidupan. Tuhan masih memberikan dia kehidupan karena dia punya tugas, yaitu dia harus menemani saya menjadi tong sampah bagi unek-unek saya. Saya kalau sudah bersemangat, saya cerita apa adanya, dia tidak mengerti. Karena memang demikianlah Tuhan menetapkan dia. Kamu dengarkan ocehan Elia itu. Padahal dia tidak ngerti apa. Kenapa? Dia sangat lambat mendengar. Jadi begitu guys. Setelah ini saya akan membuat, mungkin saya tidur sejenak atau saya langsung sambil tidur sambil membuat semua video-video yang akan saya gabung jadi satu untuk menjadi rekam jejak. Hari ini Sabtu 12 April 2025. Tuhan memampukan saya tidak tidur dari semalam. Saya keluyuran keliling kota bersama Kaila Yoslin Haryanto. Kemudian tidak tidur sampai pagi dan langsung Tuhan memberikan kamu lanjutkan perjalananmu untuk berjumpa dengan Bapak Yosef Hadi Siswanto. Tapi Tuhan belum menghendakin saya berjumpa dengan dia karena saya tidak tahu jalan masuk ke rumah Gang Swastiastu, kompleks para guru Sanjos untuk mempunyai rumah, kontrak rumah, kompleks rumah para guru dari guru-guru Sanjos di Dalung. Ya begitulah, Tuhan menjaga motor saya. Wih guys, dari semenjak pergi sampai pulang, saya tidak berpikir akan menjadi bagaimana motor saya karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Jangan ragu-ragu Elia, kamu menyatakan bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu. Kenapa kamu ragu? Takut motormu mogok di jalan. Kalau kamu merasa ragu berarti kamu tidak percaya akan penetapan Tuhan. Bahwa kamu harus pergi mengasah mentalmu. Tuhan akhirnya membuat saya selamat pergi dan pulang. Motor tidak mogok. Kenapa? Karena memang Tuhan menjaga motor saya. Fisik saya yang begitu lelah. Mungkin setelah ini saya tidur atau apapun. Akhirnya saya mengerti bahwa andalkanlah Tuhan. Jangan hanya teori saja. Akhirnya
dari kemarin semalam saya keluyuran bersama Kayla keliling kota Denpasar, kemudian sempat ngobrol, sempat mencari rumah Pak Hadi Siswanto. Setelah sampai di rumah saya telepon Pak Hadi Siswanto, berbincang sejenak. Padahal Pak Hadi belum bangun, masih gelap di rumahnya. Kemudian saya langsung setelah Pak Hadi, saya telepon Pak Putu Budi, ngobrol sejenak dan dia tidak nangkep, dan akhirnya Tuhan memberitahukan saya, sudah kamu selesai ngobrol dengan dua sahabatmu, kamu kerjakan konten yang kamu rekam dari kamu keluar, kemudian keliling dan pulang, dan itu harus kamu kerjakan. Sampai jumpa guys, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman, kita lanjut. Setelah dari semalam, tengah malam saya keliling kota Denpasar bersama anak bungsu kami. Kemudian setelah itu pulang, Kayla tidur, saya tidak bisa tidur, nonton, dan sampai matahari terbit, saya melanjutkan beli bensin, kemudian melakukan perjalanan mau mengunjungi Bapak Yosep Hadi Siswanto di Dalung. Karena saya tidak hafal jalan masuk ke perumahan Guru Santo Yosep yang sudah dari zaman dahulu kala mengambil sebidang tanah untuk dijadikan perumahan bagi menjadi perumahan bagi para guru Yayasan Insan Mandiri. Dulu pada saat Pak Hadi stroke, saya minta diantar oleh Kevin. Pertemuan pertama saya dengan Pak Hadi, dia hanya di ranjang saya saja. Setelah 1 tahun lebih dan saya tidak berkunjung lagi, dapat kabar bahwa Pak Hadi sudah bisa bangun duduk di ruang tamu, maka saya minta Kevin antar lagi ke sana dengan sepeda motor yang sudah ada sandarannya. Pertemuan kedua saya bertanya kepada Pak Hadi, bagaimana Pak bisa dalam waktu 1 tahun lebih sudah bisa duduk di ruang tamu, padahal tahun lalu Pak Hadi masih hanya tergeletak di kasur. Iman Pak Guru ini perlu diacukan jempol karena dia seorang guru. Kalau guru memotivasi untuk murid-muridnya melakukan semangat belajar, tapi kalau dia tidak semangat, maka dia bukan seorang guru. Pak Yosep Hadi Siswanto, guru yang sempurna. Istrinya, Bu Yuni, adalah guru BP di Yayasan Sanjos di SMPK Swastiastu. Saya tanya, bagaimana terapi apa yang Pak lakukan? Dia terapi keplak. Jadi, berjumpa dengan Pak Korem, seorang Bali yang bertobat setelah di penjara. Di penjara dia dijamah oleh Tuhan Yesus menjadi seorang terapis setelah dia pukul sesama napi, dan para pengurus LP itu sembuh. Setelah keluar dari LP, dia mengabdikan kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria, menjadi pelayan, melakukan terapi keplak, tidak bayar, seikhlasnya. Dia di rumahnya ada patung Bunda Maria, di situ dia setiap pagi berdoa, memohon pertolongan Bunda Maria untuk diridoin akan hari itu melakukan terapi kepada banyak orang. Pak Putu Budi, tadi saya ngobrol dengan Pak Putu Budi, bukan? Akhirnya dia bilang, Pak Elia, ada terapi keplak di Cina. Saya bilang, Anda terlambat. Saya sudah melakukan terapi keplak karena saya mendapatkan kabar Pak Yosep Hadi Siswanto bisa bangun dari kasurnya dalam waktu 1 tahun lebih, duduk untuk melayani tamu yang datang. Karena apa? Karena diterapi keplak oleh Pak Korem.
Jadi sekujur tubuh dipukul-pukul, maka peredaran darah yang mampet akan lancar. Saya melakukan 1 kali, saya sangat kuat. 2 hari kemudian datang yang kedua kali, saya masih kuat. 2 hari kemudian saya datang yang ketiga, saya masih kuat. Di kali keempat saya sudah tidak sanggup lagi karena sudah sakit sekujur tubuh saya. Jadi setelah saya ceritain kepada Pak Putu Budi, dia mengalami gangguan mendengarkan dengan cepat karena saya cerita dengan sepur begitu ya Pak Budi. Setelah selesai saya harus mengisi perut. Kenapa? Saya tahu perut saya harus diisi, kalau tidak maka kelelahan yang tidak bisa tidur, tidak ada makanan itu bisa memperparah kondisi fisiknya. Jadi guys, saya akan makan mie sedap soto ayam. Kenapa soto? Karena untuk mencerna, memperlancar langsung masuk. Kemudian kalau masih kurang, saya akan makan mie sedap goreng. Saksikan berkat Tuhan kepada si Setruk Elia Haryanto 0815 5800 1209. Saya banyakin supaya akan membuat kopi guys. Saya punya formula kopi yang enak. 1 kopi ABC, dicampur dengan 1 kopi top gula aren. Ini rasanya nyaman sekali guys. Cukup keras tapi Anda yang tidak punya paham seperti saya bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan menetapkan saya harus minum kopi untuk memberikan kesehatan kepada tubuh saya. Mengapa demikian? Apakah saya salah berteori? Tidak guys. Teori dunia bahwa apa yang saya masukkan ini semua sampah dan membuat Anda lebih tersumbat mendapat serangan stroke. Bagi iman saya, tidak ada satu haram
tidak ada satupun yang haram masuk dalam tubuh. Tapi apa yang keluar dari mulut, omonganmu, makianmu, doamu, kutukmu itu yang haram. Yakinin bahwa apapun yang masuk adalah berkat dari Tuhan. Maka kita tidak akan terprovokasi dengan sampah itu. Kenapa? Karena kita memperkatakan iman yang benar. Airnya sudah habis karena dipakai untuk kopi, maka saya akan menyeduh air untuk mie instan, mie kuah, soto, mie ayam bawang sedap. Kita biarkan, kita harus aduk dulu 2 kopi hitam ABC dan kopi gula aren. Kita sisihkan, kita potong. Mie sedap ayam bawang. Bumbunya sudah mengeras, guys. Karena tangan kiri saya tidak bisa menggenggam, kita diberikan otak, bukan? Kita diberikan akal budi, bukan? Lakukanlah berdasarkan akal budi yang Tuhan berikan. Tapi kau sudah bisa, jangan menyombongkan, aku hebat, aku berhikmat. No. Kalau saya bisa melakukan ini, itu adalah berkat daripada Tuhan. Lihat kamera dulu. Masih merekam, guys. 1 bungkus
mie instan, mie ayam bawang sudah siap dihidang. Ini menunggu kedua, kalau perlu dimasak maka saya akan masak lagi. Kelihatannya sudah matang, guys. Hati-hati supaya kaki tidak kena air panas. Berbahaya. Biarkan dulu, kalau nanti kurang, kalau terlalu banyak kurang asin, jadi kita biarkan. Kalau terlalu asin baru tuang sisa air rebus. Harusnya air itu tidak boleh langsung dipakai untuk kuah seharusnya, tapi apapun yang terjadi adalah penetapan Tuhan, bukan? Tuhan akan memberkati apa yang Dia akan berkati. Makan, teman. Asinnya cukup. Tadi saya mau beli babi guling, nggak pede. Saya mau beli nasi kuning juga nggak pede. Oh, harusnya ke Wahyu, ini saya lupa. Ya udah. Mulai hari ini Tuhan membisikkan dalam ingatan saya, bangun Elia, kerjakan seperti orang normal. Kalau kamu tidak bisa tidur, bangun. Kalau kamu bisa tidur, tidur saja. Jangan merasa stres. Saya terprovokasi belakangan ini. Rasanya nggak punya semangat untuk keluar, maka tidurlah. Kenapa demikian? Ya memang Tuhan membuat saya tidur, menjadi gelisah, menjadi stres. Semua adalah penetapan Tuhan. Untuk apa? Demi kebaikan siapa yang mau Dia latih. Oh iya, habis makan mie jangan minum kopi, minum obat. Kopi biarkan sampai nanti siang. Kelihatannya cukup, guys. Kalian mumpung masih ada tenaga dan sudah ada makanan di perut, saya akan melakukan cuci perabotan yang ada.
Kalau cuci saya harus duduk guys. Ini kuahnya masih ada. Santap saja walaupun banyak garam. Disimpan untuk besok-besok. Mari kita cuci perabotan yang ada. Bawang gorengnya wangi sekali guys. Sudah ada sampah, kita buang supaya tidak semuanya masuk ke Beginilah cara saya membantu pekerjaan rumah tangga supaya istri tidak berat. Kevin juga sering membantu untuk menyuci, tapi kalau saya bisa, maka saya akan melakukannya dengan sukacita. Jadi nyuci ini cukup lama karena supaya bisa sebersih mungkin. Jadi saya tidak ngoceh ya teman. Anda kalau mau lihat, kalau enggak skip saja, tinggalkan tontonan kegiatan rutin saya. Kalau saya bisa punya waktu, maka saya kerjakan.
Ini tempat nanan nasi nggak boleh disikat pakai yang kawat, pakai yang lunak sayang. Terasa di tangan masih ada yang katos-katos karena tadi kurang direndam bekas nasinya. Jadi kesalahan tidak merendam dengan air yang cukup akan sulit pada saat kita menyuci, tapi it's okay. Kalau dindingnya saya putar begini, karena pakai satu tangan pasti ribut, supaya benda-benda yang saya cuci bisa berputar. Tidak sebersih orang yang cuci dengan dua tangan, tapi ya oke lah, Tuhan masih memampukan saya melakukan, ya kita lakukan. Usahakan sebersih mungkin. Sebersih mungkin berarti tidak usah buru-buru. Pinggang sudah mulai boyok guys. Saya selalu pakai kipas angin. Giliran gelas dan sendok, semua sama, metodenya sama. Kalau sendok itu begini guys. Garpu, kalau terasa masih katos harus disikat, maka disikat. Kalau sudah tidak katos, tidak ada yang nyangkut, cukup dengan jempol dan telapak jari-jari yang lain. Tuhan beri hikmat kepada saya. Untuk kalau punya tenaga, lakukan, bantu istrimu, bantu anakmu, supaya jangan mereka aja yang nyuci. Istri sudah masak, potong, nyuci baju, nyetrika,
Lakukan yang sedapat mungkin kamu lakukan. Elias Stroke. Tinggi, nggak masalah. Masukkan, putar beberapa kali. Apakah bersih? Pasti bersih. Berkat pertolongan Allah Roh Kudus pasti bersih. Sendok nasi. Nah, kalau ini harus digosok. Ini banyak yang belum tergosok, maka kita harus gosok dengan yang lebih keras. Oh, bisa hancur, dia kerendam. Setelah lepas, bilas supaya masuk ke lubang, baru gosok dengan sabun. Sudah semua guys, ada lagi satu belum? Udah, biarkan aja. Saya harus membuat tempat yang sudah kering, masukkan ke tempatnya, ke rak yang semalam sudah dicuci, kita pindahkan dulu. Seperti ini guys. Ini diangkat, pindahkan ke sana. Arah kipas harus mengikuti supaya tidak gerah.
Sudah kosong, siap diisi. Yang kering, oh belum. Saya harus membilas dulu. Ya beginilah. Jadi aktor, jadi kameramen harus cerdas. Tadi makan, ini belum minum seruput kopi. Kita bersihkan tempat yang tadi kena sabun. Usahakan tangan menyentuh semua supaya tidak ada sisa sabun yang akan mempengaruhi makanan atau media yang kita akan pakai dari alat-alat ini. Jangan terlalu besar biar nggak buang air banyak. Hebatkah saya? Nah, Tuhan berikan kemampuan saya. Bagaimana caranya kamu membantu istri anakmu? Ya, seperti ini. Lebih boros air, lebih lama, menguji kesabaran, dan puas. Tidak, istri pulang tidak penuh perabotan kotor, belum dikerjakan, belum dibersihkan. Setelah ini, saya merasa puas dan tidur. Perut sudah kenyang, tidur. Sebisanya tidur, kalau nggak bisa tidur, lanjutkan apa yang harus dikerjakan dan didokumentasikan. Inilah saya mengisi hari-hari kehidupan saya, guys. Terasa lebay, mungkin begitu aja di shooting ya. Anda punya kebanggaan pada saat mengerjakan sesuatu. Saya merasa bangga saya bisa mengerjakan ini, dan hidup ini menjadi lebih berarti. Walaupun terkadang kalau lagi bete, itu sangat menyesakkan.
rampung bukan? Ya beginilah, perlu kesabaran. Kesabaran saya itu dilatih dari saya waktu SD. Saya suka sekali prakarya. Pada saya mengerjakan Garuda Pancasila dengan setiap lapis dengan triplek, itu perlu kesabaran yang sangat tinggi. Membuat kipas dari daun seperti lontar juga ditoes dengan cutter. Setelah ditoes, dilubangin, dianyam dengan benang supaya jadi kipas seperti kipas cendana begitu guys. Tuhan mampukan. Cuman Tuhan tidak membuatkan semua keterampilan itu bisa menghasilkan uang bagi saya. Ya cukuplah apa yang Tuhan telah sediakan, mungkin untuk seperti ini. Mungkin Tuhan akan menyediakan leader-leader AFC yang akan membantu perekonomian keluarga kami. Yakinkan bahwa tidak ada yang mengganjal. Kalau ada sabun lagi, ini sudah bagus, tidak ada yang mengganjal. Si Wali Jumbo, karena Jumbo harus bangun. Karena besar khusus harus dibawa terlebih dahulu. Saya tunjukkan meletakkan di tempat mata meleng, semua jatuh bilas lagi. Oh, belum beres guys. Langsung taruh. Ini masih ada sabun. Kita hilangkan sabunnya. Langsung tiriskan.
Ya, tunggulah. Kita beresin. Oh, ini sudah juga tadi. Beres. Tutup. Kamera harus mundur. Di lantai penuh cipratan harus dibersihkan. Sudah selesai, bawa kopi ke dalam, bawa kamera ke dalam, karena ini dua benda jadi harus satu-satu. Hampir pecah, aduh. Terima kasih Tuhan, Kau masih menolong. Betul-betul tidak boleh meleng. Jadi demikian guys, saya akan melanjutkan masuk kamar ya.